Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Basic JS dan juga React Props. Nah, di dalam Basic JS dan juga React Props itu terdapat variabel yang dimana variabelnya ada let dan juga const. Dan const adalah dua cara mendeklarasikan variabel dalam JavaScript ES. Nah, perbedaan let dan juga cons itu adalah untuk let itu nilai variabelnya bisa dirubah, sedangkan cons variabel yang bersifat konstan tidak bisa diubah dan juga permanen. Jika ingin jika ingin mengubah nilainya, langsung saja dipanggil variabelnya. Nah, let sendiri itu tidak harus diberi nilai saat dideklarasikan, sedangkan cons harus diberi nilai saat dideklarasikan. Langsung saja kita masuk ke praktiknya. Yang pertama itu adalah masuk ke SFC dan juga masuk ke FJSX. Nah, pada bagian yang kemarin ini eh, kita tutup saja karena ini tidak digunakan lagi, jadi kita tutup saja. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu dan sebelum itu kita jangan lupa untuk menjalankan dulu rig dan app-nya. Itu kita masuk ke terminal. Jangan lupa untuk masuknya tuh di command command prompt. Habis itu jalankan npm rundeck. Nah, kita pilih lanjutkan linknya. Di sini berarti kosong karena sudah kita hapus yang tadi. Lalu kita akan usahakan untuk menggunakan prompt. Nah, kita coba itu adalah penggunaan LED. Di sini kita memberikan variabel awalnya itu adalah 10. Lalu kita ubah lagi dengan memanggil variabelnya saja, tidak perlu untuk dipanggil lagi LED-nya. Lalu kita ubah menjadi 20, kemudian kita panggil. Lalu kita panggil dengan menggunakan konsol log. Nah, ini hasilnya akan 20 karena kita sudah mengubahnya. Coba kita jalankan, itu adalah kita inspect, lalu di konsol. Nah, yang keluar adalah 20. Nah, ini kalau tidak saya komen, pada bagian code sini, kalau tidak dikomen, dia akan menampilkan error. Nah, dia akan menampilkan error. Jadi, di sini saya komen. Coba, yes. Di bagian sini dia akan menampilkan 20 karena dia berada di dalam blok yang dimana di dalam blok ini dia mendeklarasikan variabelnya itu adalah 20. Tapi kalau di luar blok dia akan mengikuti let Excel ini 10. Oke, maka kalau kita jalankan hasilnya akan menampilkan 20 dan 10. Tapi kalau misalnya kita di sini hilangkan let X 20-nya, maka dia akan menampilkan 10 dan 10. Nah, kita akan masuk ke arrow function. Arrow function ini digunakan merupakan cara ringkas dalam menuliskan function. Kita buka. Pada arrow function ini terdapat ini nama nama kelasnya yaitu customer. Nah, ini merupakan array. Ini merupakan tanda array. Array itu digunakan untuk menyimpan data yang lebih dari satu. Bisa juga dia array ini menyimpan berdasarkan indeks. Biasanya indeks diawali dari nol. Maka ini merupakan indeks nol dan ini merupakan indeks satu. Dan ini datanya ada dua. Jadi kita menggunakan array karena di sini terdapat dua data. Nah, pada bagian indeks dipisahkan oleh koma. Setiap indeks itu diberikan koma. Lalu di sini terdapat tiga atribut, yaitu ada atribut ID, name, dan juga email. Kemudian kita panggil variabelnya dan juga for each lalu diisi dengan nama, lalu diisi dengan customer. For each digunakan untuk melakukan looping di sebuah array tanpa mendefinisikan indeksnya. Sedangkan console log ini digunakan untuk mengeluarkan
setiap barisnya akan mengeluarkan nilainya. Nah, kita coba jalankan itu, dia akan menampilkan name John Doe, email john@gmail.com. Selanjutnya itu structuring data dalam data. Nah, di sini kita menggunakan stand customer dan memanggil, kita tetapkan nilainya, yaitu datanya, lalu kita memanggil eh, mendefinisikan variabel di setiap key-nya. Lalu konsol log dia akan memanggil nama. Maka dia akan menampilkan John. Dia akan menampilkan nama John. Selanjutnya itu ada split operator, ini digunakan untuk menyalin atau menggabungkan. Selain itu juga untuk menginsert variabel baru. Nah, dia akan menambahkan objek baru. Di sini kita kan sudah menetapkan objeknya, datanya. Itu ada ID, nama satu laptop, stoknya 10, ID 2, nama smartphone, stoknya 15. Nah, di sini kita akan menambahkan objek baru yang akan diinsertkan, yaitu tablet. Kemudian, update produk, dia akan menambahkan di structure-nya, yaitu titik 3. Dia akan menambahkan produknya. Lalu di sini console log, dia akan memanggil update produknya. Lalu jika dijalankan akan seperti ini. Kalau dikebawahkan, dia akan menampilkan produk-produk. Sini dimulai dari indeks 0, 1, dan 2. Selanjutnya itu ada default parameter dalam folders. Nah, default value ini bisa memiliki nilai default sendiri jika parameter tidak memiliki nilai. Ini merupakan parameter yang memiliki nilai. Nah, di sini dia akan memanggil semuanya, yaitu Bella, Bakso, dan Satu. Kalau di sini dia hanya memanggil Bella dan Bakso, sedangkan ini dia akan memanggilkan defaultnya. Kita lihat itu. Nah, literals merupakan satu function yang keluarannya literals. Bentuknya itu bukan ini, bukan kutip satu, tapi dia bentuknya seperti ini. Itu merupakan literals, memudahkan kita membuat string dengan interpolasi variabel. Mari kita coba. Di sini kita akan memberikan variabelnya, yaitu dengan nama invoice, berisi parameternya itu ada key-nya itu ada customer, product, quantity, dan price. Nah, di dalam invoice ini kita akan memanggil nama pelanggan, itu customer, produknya yaitu produk, jumlah itu quantity, dan juga di sini kita akan memanggilnya. Maka pas ditampilkan itu dia akan menampilkan. Kita juga bisa menambahkan rumus. Di sini terdapat rumus. Ini total biayanya, total bayarnya itu price dikalikan dengan quantity, terus diakhiri dengan literal sendiri. Selanjutnya itu ada promise. Nah, promise ini digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data pelanggan dari server. Ini juga di dalam sini terdapat simulasi delay. Nih, lalu kita panggil get customer. Maka hasilnya akan seperti ini. Pelanggannya bila syarat. Pelanggan 2 juga. Selanjutnya ada asynchronous atau await untuk fetch data produk. Asynchronous ini digunakan untuk cara yang lebih modern untuk menangani kode asinkron. Nah, ini contoh proses sinkronisasi datanya. Ini dia akan mengarahkan ke vector.api.com. Lalu di sini ada await, daftar produk, dan ada errornya. Kita lihat ada 20 produk dari API. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang komponen di React. Komponen adalah bagian terpenting dari aplikasi React karena aplikasi React sendiri tersusun dari komponen-komponen. Komponen di React.js ada beberapa macam, ada yang disebut dengan stateful komponen dan stateless komponen. Ada juga function components dan class component. Ada DOM components dan smart components. Komponen adalah bagian-bagian yang menyusun aplikasi di React.
Elemen pada React itu adalah bagian-bagian elemen HTML yang menyusun komponen. Biasanya kita buat dengan JSX. Secara umum ada tiga bagian yang biasanya ada di dalam komponen. Ada bagian data atau state props variable, ada bagian method atau fungsi, bagian method render, wajib ada jika menggunakan kelas. Komponen di React.js dapat dibuat dengan dua cara. Pertama, menggunakan fungsi, dan kedua, menggunakan kelas. Komponen yang digunakan dengan fungsi disebut dengan function components, dan yang menggunakan kelas disebut dengan class components. Adapun state dan props pada komponen React.js, state dan props adalah objek khusus yang menyimpan data untuk komponen. Kedua objek ini memiliki cara kerja yang berbeda. State adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komponen, sedangkan props adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data yang diterima di luar komponen. Nah, kita lanjut lagi untuk membuat kelas komponen dalam React. Yang pertama itu kita membuat file di dalam aset. Di dalam file aset ini kita membuat kelas customer list .jsx. Di dalam ini terdapat konstruktor props, itu super props dan state. Ini merupakan inisialisasi state dalam kelas komponen untuk menyimpan daftar pelanggan. Lalu terdapat render dan return. Ini digunakan untuk metode render digunakan untuk menampilkan elemen UI berdasarkan state. Lalu di sini terdapat di state customer map. Ini melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan setiap data menggunakan komponen customer card. Nah, nanti kita buat komponen customer card-nya. Lalu kita buat dulu functional komponen dengan hooks. Kita buat new file pada aset, kita buat yaitu functional customer list. Pada bagian const customer, set customer, use state, ini mendeklarasikan state menggunakan hook use state. Ini merupakan hooknya yaitu hook use state. Pada bagian use effect ini, sampai ke set customer ini merupakan hook use effect untuk menginisialisasi daftar pelanggan hanya sekali saat komponen pertama kali dibuat. Customer map ini digunakan untuk melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan datanya. Lalu selanjutnya kita buat file baru dengan nama kita membuat props dalam React yaitu dengan nama customer card.jsx. Ini constant customer card mendeklarasikan functional component dengan prop sebagai parameter. Lalu H3 customer name ini menampilkan nama pelanggan menggunakan props. Kemudian email customer email ini menampilkan email pelanggan menggunakan email props. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Itu dengan cara menggabungkan semua komponen dalam apps. Kita menggabungkannya pada dalam apps JSX. Kita import terlebih dahulu kelasnya, yaitu, nah, ini kita import React-nya, lalu kita import kelasnya, yaitu kita import kelas customer list dari kelas customer list JSX, kemudian kita import functional class customer list. Kemudian memanggilnya itu kita bisa panggil pada bagian return ini. Maka akan tampil, hasilnya akan seperti ini. Lalu saya mendapatkan challenge dari Kak Bupi dan Pak Marus untuk mengubah bagian list customer functional komponennya. Cardnya ini diberikan warna. Kita akan menambahkan background di sini. Lalu pada bagian functional customer list-nya, kita akan beri warna color. Nah, maka dia akan menampilkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.